Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Andika dengan NIM 140125075. Kelas 1 Akom dengan prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma. Yang pertama, pengertian dari algoritma itu sendiri. Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang disusun secara logis, sistematis, dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Berikutnya ada jenis-jenis dari algoritma. Yang pertama ada algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial adalah algoritma yang langkah-langkahnya dieksekusi secara berurutan dari awal hingga akhir tanpa adanya percabangan atau perulangan. Setiap langkah dijalankan satu kali sesuai urutan. Berikut adalah flowchart dari algoritma sekuensial. Selanjutnya ada algoritma percabangan. Algoritma percabangan adalah algoritma yang menggunakan kondisi tertentu untuk menentukan langkah selanjutnya. Biasanya menggunakan pernyataan logika seperti jika, maka. Berikut adalah flowchart dari algoritma percabangan. Selanjutnya ada algoritma perulangan. Algoritma perulangan digunakan ketika suatu langkah harus dijalankan berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan dapat meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan masalah. Berikut adalah flowchart dari algoritma perulangan. Kemudian ada algoritma rekursif. Algoritma rekursif adalah algoritma yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil hingga mencapai kondisi dasar. Berikut adalah flowchart dari algoritma rekursif. Selanjutnya ada algoritma pencarian. Algoritma pencarian digunakan untuk menemukan data tertentu dalam sekumpulan data. Berikut adalah flowchart dari algoritma pencarian. Selanjutnya ada algoritma pengurutan. Algoritma pengurutan bertujuan untuk mengatur data dalam urutan tertentu, misalnya dari kecil ke besar atau sebaliknya. Berikut ada flowchart dari algoritma pengurutan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma. Yang pertama dari kelebihan algoritma yaitu membantu menyelesaikan masalah secara terstruktur dan sistematis, mengurangi kesalahan dalam proses penyelesaian masalah, mempermudah pembuatan, pemeliharaan, dan pengembangan program. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi waktu dan penggunaan sumber daya. Yang terakhir ada memudahkan analisis dan evaluasi solusi. Kemudian ada kekurangan dari algoritma. Yang pertama, membutuhkan kemampuan logika dan analisis yang baik. Penyusunan algoritma yang kompleks memerlukan waktu dan ketelitian. Algoritma yang tidak tepat dapat menghasilkan solusi yang tidak optimal. Yang terakhir, tidak semua masalah mudah diterjemahkan ke dalam bentuk algoritma. Selanjutnya ada contoh penerapan atau penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma bangun tidur pagi. Yang pertama, alarm berbunyi, bangun dari tempat tidur, mematikan alarm, merapikan tempat tidur. Yang terakhir yaitu bersiap untuk mandi. Algoritma ini menunjukkan urutan aktivitas yang dilakukan setiap hari secara teratur. Contoh selanjutnya dari algoritma yaitu algoritma menggosok gigi. Ambil sikat gigi dan pasta gigi, oleskan pasta gigi pada sikat, gosok gigi bagian depan, samping, dan belakang, berkumur dengan air, dan yang terakhir yaitu membersihkan sikat gigi. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara berurutan agar hasilnya optimal. Contoh selanjutnya yaitu algoritma memasak nasi menggunakan rice cooker. Yang pertama yaitu cuci beras hingga bersih, masukkan beras ke rice cooker,
tambahkan air sesuai takaran, tutup rice cooker, tekan tombol cook. Yang terakhir, tunggu hingga nasi matang. Contoh selanjutnya yaitu algoritma berangkat ke kampus. Yang pertama yaitu bangun pagi, mandi dan berpakaian, sarapan, menyiapkan perlengkapan, dan berangkat menuju sekolah atau kampus. Contoh algoritma selanjutnya yaitu algoritma menggunakan mesin ATM. Pertama, masukkan kartu ATM, pilih bahasa, masukkan PIN, pilih jenis transaksi, ambil uang atau struk, dan ambil kartu ATM. Selanjutnya, ada algoritma mengatur jadwal harian. Bangun pagi, mandi dan berpakaian, sarapan, menyiapkan perlengkapan, dan berangkat menuju sekolah atau kampus. Selanjutnya ada algoritma mencuci pakaian manual. Pisahkan pakaian putih dan berwarna, rendam pakaian, beri deterjen, kucek pakaian, bilas hingga bersih, dan yang terakhir jemur pakaian. Kemudian ada algoritma berbelanja di minimarket. Pertama, masuk ke toko, memilih barang, menuju kasir, melakukan pembayaran, dan menerima struk atau barang. Selanjutnya ada algoritma mengirim pesan WhatsApp. Membuka aplikasi WhatsApp, memilih kontak, mengetik pesan, menekan tombol kirim, dan pesan terkirim ke penerima. Lalu ada algoritma menggunakan smartphone. Menyalakan ponsel, membuka kunci layar, memilih aplikasi, menggunakan aplikasi, dan menutup aplikasi. Selanjutnya ada algoritma memesan makanan online. Membuka aplikasi, memilih restoran, memilih menu, melakukan pembayaran, dan menunggu pesanan diantar. Lalu ada algoritma mengatur antrian. Yang pertama, datang ke tempat layanan, mengambil nomor antrian, menunggu giliran, dan mendapatkan layanan. Selanjutnya ada algoritma membersihkan rumah. Pertama, menyapu lantai, mengepel lantai, membersihkan debu, dan yang terakhir merapikan barang. Kemudian ada algoritma menyiram tanaman, mengisi air ke penyiram, menyiram tanaman satu persatu, menghentikan penyiraman ketika tanah cukup basah. Selanjutnya ada algoritma menghitung total belanja, mengambil harga setiap barang, menjumlahkan seluruh harga, menampilkan total pembayaran, dan selanjutnya ada algoritma menentukan kelulusan. Yang pertama, menginput nilai, membandingkan dengan nilai minimum. Jika nilai di atas standar, maka lulus, dan jika nilai di bawah standar, maka tidak lulus. Selanjutnya ada algoritma mengatur lampu lalu lintas. Yang pertama, lampu merah menyala, lampu kuning menyala, lampu hijau menyala, dan yang terakhir proses berulang secara terus-menerus. Kemudian contoh terakhir dari algoritma yaitu algoritma mengunci rumah. Pertama, menutup pintu, memastikan pintu rapat, mengunci pintu, mengecek kembali keamanan. Kemudian ada algoritma belajar untuk ujian, menentukan materi, membaca materi, mencatat poin penting, mengerjakan latihan soal, dan mengulang materi. Contoh terakhir dari algoritma yaitu algoritma tidur malam. Yang pertama, menyelesaikan aktivitas harian, membersihkan diri, menyiapkan tempat tidur, mematikan lampu, kemudian tidur. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.